Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sedikit mereview materi kita sebelumnya, yaitu materi vektor untuk kelas 10 semester 1. Apa itu besaran vektor? Besaran vektor merupakan besaran yang memiliki nilai dan arah. Beberapa contoh besaran fisika yang termasuk besaran vektor antara lain perpindahan, kecepatan, percepatan, momentum, gaya, impuls, momen gaya, dan masih banyak lagi. Bagaimanakah kita bisa menuliskan sebuah vektor? Ada beberapa cara yang dapat kita gunakan. Cara yang pertama, bisa kita tulis dengan huruf kapital ataupun kecil secara tegak dan dicetak tebal. Cara yang kedua, huruf kapital atau kecil tidak perlu tebal, tapi kita cetak miring dan kita beri tanda panah di atas lambang vektor kita. Kemudian cara yang ketiga, kita tulis dengan huruf kecil miring dan kita beri garis bawah di lambangnya. Bagaimanakah cara menggambarkan sebuah vektor? Vektor kita bisa lambangkan dengan sebuah tanda panah, di mana ini misalkan kita memiliki vektor OA, titik O yang merupakan pangkal, merupakan titik tangkap vektor tersebut. Kemudian titik A yang merupakan panah berperan sebagai arah dari vektor tersebut. Bagaimanakah menuliskan atau menggambarkan resultan beberapa vektor? Kita tahu resultan merupakan penjumlahan atau pengurangan dua atau lebih vektor. Ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan resultan vektor. Yang pertama, metode segitiga. Yang kedua, metode jajar genjang. Dan yang ketiga, metode poligon. Metode segitiga. Menggambar dengan metode segitiga dapat digunakan menggambar vektor dengan metode segitiga. Metode segitiga dapat kita gunakan untuk menggambarkan resultan yang berasal dari dua buah vektor. Misalkan kita memiliki vektor F1 gaya ke arah kanan seperti ini, kemudian vektor F2 gaya ke kanan atas seperti ini. Kita diminta menentukan atau menggambarkan resultan dari F1 ditambah F2. Yang bisa kita lakukan adalah vektor yang pertama atau F1 kita gambar terlebih dahulu. Kemudian pangkal vektor yang kedua atau titik tangkap vektor F2 kita letakkan pada ujung vektor yang pertama. Jadi ini pangkal vektor F2 dengan ujung vektor yang pertama berhimpit pada satu titik. Resultannya adalah titik hubung atau garis hubung antara pangkal vektor yang pertama ke ujung vektor yang kedua. Nah, yang tanda panah hitam ini merupakan resultan dari F1 tambah F2. Misalkan lain, kita memiliki vektor seperti tadi, F1 ke kanan dan F2 ke kanan atas. Kita diminta menentukan F1 dikurangi F2. Kita gambar dulu vektor yang pertama, yaitu F1 ke arah kanan. Kemudian, karena F2 bernilai negatif, berarti kita harus membuat gambar sebagai kebalikan dari F2 yang positif. Kita tahu F2 memiliki arah ke kanan atas, berarti
negatif F2 sebaliknya, yaitu ke kiri bawah. Kita letakkan pangkal atau titik tangkap F2 atau negatif F2 berada pada ujung vektor pertama. Nah, maka resultannya seperti ini. R sama dengan F1 min F2. Kenapa vektor F2-nya berat mengarah ke kiri bawah, tidak searah dengan seperti tadi? Karena F2 pada resultan yang kali ini itu bernilai negatif. Yang kedua, menggambar vektor dengan metode jejer genjang. Seperti halnya dengan metode segitiga, menggambar vektor dengan metode jejer genjang dapat kita manfaatkan untuk menggambarkan resultan untuk vektor yang berjumlah 2. Misalkan kita memiliki vektor F1 ke kanan seperti ini dan F2 ke kanan atas. Kita ingin menentukan atau menggambarkan resultan F1 ditambah F2. Yang kita perlu lakukan adalah kita gambarkan dulu vektor yang pertama apa adanya, kemudian kita gambarkan F2 dengan titik pangkal F2 berada pada titik pangkal F pertama. Kalau tadi pada metode segitiga titik pangkal kedua itu berada pada ujung vektor pertama, kalau pada metode jejer genjang kedua pangkal vektor atau pangkal kedua vektor itu berhimpit pada satu titik. Pangkal F2 dan pangkal F1 itu berhimpit pada satu titik. Kemudian kita buat bayangan dari vektor pertama yang sejajar berada pada ujung vektor kedua. Kemudian kita gambarkan bayangan yang sejajar dengan F2 berada pada ujung vektor pertama. Resultannya adalah titik pangkal atau himpitan pangkal F1 dan F2 yang tadi ini dihubungkan dengan titik potong bayangan F1 dan F2 yang berada di atas sana. Ini merupakan gambar resultan F1 ditambah F2. Kita misalkan memiliki vektor seperti tadi, tapi kita menentukan gambar F1 dikurangi F2. Caranya sama, titik pangkal F1 dan titik pangkal negatif F2 berhimpit pada satu titik. Nah, kemudian kita buat bayangan. Selanjutnya, kita buat bayangan yang sejajar dengan vektor negatif F2 berada pada ujung vektor F1. Begitu juga vektor yang sejajar dengan vektor F1 berada pada ujung vektor negatif F2. Resultannya adalah garis penghubung dari titik temu kedua pangkal vektor tersebut ke titik potong kedua bayangan tadi. Jadi seperti ini gambar resultan R sama dengan F1 dikurangi F2. Yang ketiga, metode poligon. Berbeda dengan metode segitiga dan jejer genjang yang digunakan hanya untuk resultan dua vektor, metode poligon dapat digunakan untuk menggambarkan resultan 3 buah vektor atau bahkan lebih. Sebenarnya, pada prinsipnya, metode poligon sama dengan metode segitiga. Yang berbeda adalah metode segitiga hanya untuk 2 vektor, sedangkan metode poligon untuk lebih dari 2 vektor. Misalkan kita punya 3 buah vektor, F1 ke kanan, F2 ke kanan atas, dan F3 ke kiri atas. Kita ingin menggambarkan resultan F1 ditambah F2 ditambah F3. Caranya adalah vektor yang pertama kita gambar terlebih dahulu. Kemudian, seperti pada metode segitiga, pangkal vektor kedua kita letakkan di ujung vektor pertama. Nah, selanjutnya pangkal vektor yang ketiga kita letakkan pada ujung vektor yang kedua. Nah, resultannya adalah garis penghubung dari pangkal vektor yang pertama
ke ujung vektor yang terakhir. Ini adalah gambar resultan dari F1 ditambah F2 ditambah F3. Nanti apabila kita ingin menggambar resultan dari 4 atau 5 atau mungkin 7 vektor, maka yang perlu kita ingat adalah resultan merupakan penghubung dari pangkal vektor yang paling pertama ke ujung vektor yang paling akhir. Karena di contoh kita ini hanya 3 vektor, berarti penghubung dari pangkal vektor F1 ke ujung vektor F3. Untuk 3 buah vektor yang masih sama, F1, F2, dan F3 seperti tadi, kita misalkan ganti menggambar F2 ditambah F3 dikurangi F1. Maka yang perlu kita gambar dulu adalah F2 dulu, yaitu ke kanan atas. Nah, kemudian yang kedua adalah F3, pangkal F3 berada pada ujung F2. Kemudian vektor negatif F1, karena F1 ke kanan berarti negatif F1 berarti ke kiri. Nah, pangkal vektor negatif F1 kita letakkan pada ujung vektor F3. Resultannya adalah dari pangkal vektor F2 ke ujung vektor yang terakhir.